Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desi Triana di Talk Show Tribun Timur. Nah, sudah spesial banget nih hari ini karena saya ditemani oleh salah satu konten kreator Makassar. Siapa lagi kalau bukan Kak Adi. Halo Kak Adi, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya saya sampaikan minal aidin ya. Minal aidin wal faizin. Jadi dari jarak jauh. Social distancing. Ya, physical distancing. Jadi kita masih dalam suasana pandemi ya. Masih dalam suasana pandemi. So buat kalian juga yang di rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan karena itu sangat penting banget untuk memutus mata rantai COVID-19. Betul ya. sekali. Saya kelihatan cerdas banget ya kalau wah, cerdas gitu. sekali. Saya seperti ditemani mirip-mirip Najwa Shihab. Aduh. Ini yang bikin gemetar kayaknya sebenarnya. Saya sangat tersanjung dan agak grogi juga sih sebenarnya mau interview Kak Adi. Soalnya Kak Adi senior saya. Aduh. Senior mukanya senior. Iya. Enggak apa-apa, saya juga kelihatan tua kalau di kamera. Oke Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa saja sekarang saat ini? Saat ini lagi bersiap-siap untuk membuat sebuah proyeksi cerita untuk ada proyek ke depan di bulan depan ini untuk ya seputar komedi juga. Tapi selama WFH juga di rumah? Di rumah, kadang di rumah. Saya juga tidak bisa bilang kalau di rumah terus karena publik dan netizen tahu kalau saya biasa lebih sering juga di luar rumah ya. Ngopi-ngopi di warkop. Bukan. Ini lebih kepada bekerja. Ya. Konten kreator guys ya. Konten kreator harus kemana-mana ya. Iya. Tapi selama masa pandemi gimana nih? Masih tetap produktif kah atau seperti apa? Alhamdulillah kalau kita berbicara produktif itu kan sebenarnya ada masing-masing orang punya cara pandang yang mungkin beda-beda tentang produktivitas. Tapi kalau menurut saya secara garis besar dengan pekerjaan yang saya geluti adalah alhamdulillah selama pandemi ini dan selama bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, alhamdulillah di luar daripada ekspektasi saya, bukan juga saya, kami ya, karena saya berbicara tentang skop teman-teman yang banyak di dalam, konten kreator yang banyak, alhamdulillah karena proyeknya lancar-lancar saja. Berarti pandemi membawa keberkahan. Alhamdulillah. Untuk para konten kreator. Konten kreator, tapi bukan menjadi sebuah, kayaknya tidak cocok sekali di tengah pandemi kita bilang membawa keberkahan. Ya, artinya di pandemi ini kami alhamdulillah juga masih diberikan rezeki sama Sang Halik gitu. Berarti intinya produktivitas mungkin lebih kepada produktivitas. Dan inovasi-inovasi yang dilakukan pada saat pandemi itu ya. Ya, betul. Oke, mungkin itu sekilas yang sudah dilakukan Kak Adi selama pandemi ini, tetap produktif. Tapi bukan itu yang bakal kita ngobrol-ngobrol pada hari ini. Kita bakal kupas tuntas tentang Kak Adi. Wait. Bawang kali dikupas. Iya, bau bawang di sini ya. Itu bau lain lagi. Bau bawang karena yang di belakang kamera ini rata-rata makan bawang. Aduh, ternyata seperti itu. Bawang goreng. Iya. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Kak Adi. Kupas tuntas karena dengar-dengar Kak Adi sekarang sendiri nih saya lihat. Ini adalah salah satu pertanyaan yang di mana-mana saya berada selalu saya hindari. Tapi saya sampai ke kayaknya di sini dijebak pertanyaan ini lagi. Ya kan biasanya Kak Adi sama gandengan terus nih sama Basi Toya. Tapi sekarang sangat jarang saya lihat. Terutama saya ya. Apalagi Kak Adi kan selalu berkunjung di kantor Tribun Timur. Selalu berkunjung beberapa bulan terakhir ini saya lihat Kak Adi selalu menyendiri. Selalu ada di mana kasuknya? Sebenarnya kita lagi sama-sama menggarap bahwa ini adalah proyekan yang kami geluti itu adalah komedian. Cuman mungkin saat-saat sekarang kami lebih konsen kepada konsep masing-masing dulu. Tapi tetap pada jalur komedian, tetap kami bergerak bersama. Tapi tetap sama-sama kan? Tapi tetap sama-sama. Alhamdulillah hari ini masih tetap sama-sama. Tolong digarisbawahi bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka, tetap bersama-sama. Cuman terlalu munafik juga kalau saya bilang tidak ada apa-apa karena netizen kan lihat di luar ini kok ini dengan ini. Jadi ada apa-apa ya? Ada apa-apa, cuman SOP-nya saja yang berubah. Gitu. Tapi tetap solid kan? Tetap solid. Masih sering WA mungkin? Sering. Dalam sehari berapa kali WA? Biasa sebelum tidur dan mau tidur. Perhatian banget ya.
Kalau baku musuh kok kita kasih akrab. Itu Tidak ada ini. Tanya ke Nangka Sukri. gini kau Tanya ke selalu Sukri. jadi Saya mau tanya ke apa ke sebenarnya. Jarang nih ada videonya banyak sendiri-sendiri. Apa terakhir produksimu? Nangka, Belum nangka. nangka. Memang jarang angka ini. Jarang angka. Bukan jangan. Nangka tahu ya. Nangka tahu ya. Assalamualaikum. Masa Sukri bilang Pak Tamsil tidak nuangka ki apalagi nih? Kenapa kok? Kenapa kok pamer itu tatumu yang tidak seberapa? Halo. Eh. Ini dia di Tribun ini Sukri. Oh, ada. Tuh. Tunggu. Ah. Ya. Tribun. Tadi dia diwawancara. Iya. Dia bilang baku bombe kok bede. Gosip di luar kok baku bombe. Betul kayak ini? Masa dibilang kita baku bombe di Tribun? Bisa Mi, betul Bisa Kak? bedeng, bisanya itu. Oh. Saya dengar kasusnya karena perempuan bede. Hah? Jago main lempar bola api. Oh. Karena mau di belakang dibiji sama kalingan. Beda. Di sepolo kok itu. Oh, gitu ya. Iya. Oh, itu ditahu bos. Dibilang kok bombe kok bisa kok. Kalau Tribun kasih akur. Gosip yang kita dengar. Gosip yang didengar karena perempuan beda kan orang ketiga. Oke, jadi hari ini saya barusan berkeringat begini ya. Saya di depan kamera sudah berapa tahun belum pernah berkeringat begini. Tapi satu-satunya yang bikin berkeringat saya ini di Tribun Timur ya. Karena saya berada di depan kamera dengan wartawan-wartawan dan sekaligus ditanya-tanya tentang hal yang menurut saya berat jawabnya. Pertama ditanya di podcast tadi, yang kedua ditanya sama Pak Tamsil. Ini yang saya susah klarifikasi. Katanya ini Pecah sama Sukri. Bukan Mi Adi Basitoai. Adi siapa namanya? Barongko TV. Jadi begini, Barongko TV itu adalah wadah untuk semua. Bukan cuma Basitoaya, ada semua teman-teman konten kreator. Semua bisa masuk, termasuk teman-teman di Tribun. Kalau mau bergabung di Barongko TV silakan. Ini adalah media untuk kita sama-sama berkarya, berkreasi sendiri dengan segmen-segmen yang berbeda-beda. Nah, kalau ditanya kenapa Basitoaya sudah jarang sama-sama, karena sama-sama punya proyekan. Saya punya proyekan lain, Sukri punya proyekan lain. Biasa dia menggarap proyekan ini, biasa saya menggarap proyekan lain. Tapi pada dasarnya semua proyekan yang berada dalam rel kontra itu Pak Tamsil tetap kami sendiri garap. Video terakhir saya itu jaga jarak bersama Toko Bintang official. Itu ada sekarang terakhir terupload itu. Tanggal berapa ya saya upload itu yang paling terakhir? Gosipnya bedeng. Bisa mau sama itu pecah nih. Jadi begini Pak Tamsil, tidak bisa juga kita munafik bilang tidak bisa terus mengklarifikasi seperti ini bilang tidak bisa, tetap netizen punya tahu cara pandang Ya. Tetap juga. Jadi artinya begini, kalau pisah kita bilang pisah memang secara dia punya rasa sendiri buat, saya juga punya rasa sendiri buat. Tapi kalau berbicara tentang proyekan Basto yang pakai rasa Basto, tetap saya sama-sama. Begitu. Kalau orang klien atau siapa saja mau minta karya yang rasa Basto, saya sama-sama. Tapi kalau sama-sama berkarya pikir sendiri, sama-sama punya proyekan sendiri. Itu begitu Ustaz. Kalau misalkan bertabrakan, misalkan dikasih proyekan Basto, terus ada lagi proyekan untuk Barongko TV. Basto duluan. Basto, oke. Ya, Basto duluan ya. Tapi banyak sama jadi saya lihat sekarang kau. Banyak sama jadi Aulia Kalbi. Jadi saya ini seperti suami yang memiliki banyak perempuan. Padahal sebenarnya udah bos, hati-hati. Padahal sebenarnya saya Pak ini dimenangkan oleh cerita, karena ceritanya memang harus pindah-pindah lain-lain. Saya menang di situ. Pernah ada menang banyak di cerita, dan sekedar saya sampaikan juga kebetulan yang bikin cerita juga saya. Saya kasih menang banyak di Riko juga kok dong. Jadi kau harus datang ini karena berapa kali datang sama Sukri. Beberapa kali 1-2 bulan terakhir ini datang kami Sukri kayaknya. Saya bilang bener. Tidak, jadi begini Pak. Pak Tamsil, kita ada bikin tonton terakhir dalam legal itu Barongko TV.
Kita juga ada buat Aletoya itu yang segmen orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak Aletoya itu. Kita ada buat beberapa. Jadi ini pilihan kepada teman-teman. Mau suka karya yang bagaimana kita bikin saja. Yang mana biarkan nanti netizen pilih mau nonton bagaimana. Sebab mau diganti Sukri. Ya, Wah, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menggantikan Sukri. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Tidak ada bisa. Itu salah satu orang yang hebat juga. Ya kalau pikiran sudah pasti saya tidak mungkin munafik. Pikiranku beda, dia juga beda. Dia bisa mengirim pikirannya dengan caranya, saya juga bisa. Nah, itu pikiran yang beda, Pak. Pikiran. Tapi kalau orang tanya, ayo kita bikin dengan Rasa Basto, harus saya gabung. Karena Rasa Basto cuma 2, Pak. Saya tidak bisa kalau tidak ada Sukri. Sukri juga tidak bisa pasti kalau tidak ada saya. Susah dipisah. Ya, iya kalau Rasa Basto. Klarifikasi, ini klarifikasi. Dulunya ini klarifikasi soal Adi Basitoya atau pecah atau tidak. Tapi saya dulu itu selalu bilang, jadi hari ini saya buktikan kata-katanya orang dulu. Kalau mau kuasai dunia, kalau mau menguasai dunia, mau lihat siapa yang kuasai dunia itu wartawan. Dia bilang. Nah, ini hari saya tahu bahwa memang wartawan kuasai ini yang begini. Kenapa? Saya tidak pernah jawab ini di mana-mana, Pak. Barusan saya ditodong di sini kita yang todong. Berarti tentang statementku saja dia kuasai. Begini, Adi begini. Kau ini seleb begini, Bos. Ini adalah idola. Iya. Umpamanya pai memballo apa gitu suka mencuri tidak mau ditahu. Betul. Bos. Kau diidolakan. Betul. Menurut saya ini poinnya di kita. Kau sebagai media publik kita harus tahu betul kayak ini. Betul. Ini Betul. Makanya saya tidak bisa juga bohongi juga itu karena orang kan lihat. Karyanya Sukri sudah lain. Karyaku sudah lain. Tidak bisa saya pungkiri. Orang bilang bisa, memang bisa. Bisa berkarya memang. Tapi kalau ada proyekan bersama Basto, tetap ketika kita bertemu sama klien atau apa mau Rasa Basto, tetap saya harus ketemu sama-sama. Karena Basto itu tentang saya dan dia. Tapi kalau kita berbicara berapa tahun mungkin sama Sukri? 2 tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun 2020. Iya. Harus sama terus. Nggak ada bisa lihat model penggantinya, Bas. Saya wakil Aletoya. Tetap Aletoya dia. Tetap segmennya dia lain Basto nggak bisa Basto itu Ustaz milik publik, milik teman-teman. Jadi kalau publik minta Rasa Basto, tetap saya harus buat. Tapi overall terima kasih, Bos. Nanti jadi.